Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semua kalian berdiri, kemudian nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kalian boleh diri kembali. Coba sekarang Ibu absen. Cika Santika Sari hadir? Hadir. Dinda Bunga Nirmala hadir? Sri Hardianti hadir. Yola Prasetyaninum hadir. Ya, jadi hadir semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pada tema 7, yaitu tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kalian bisa buka halaman 29 di bagian subtema 1 pembelajaran 4. Sudah ketemu? Ya. Nah, jadi pada pembelajaran 4 ini terdiri dari 3 submateri pelajaran, yaitu ada pelajaran PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu pengen kalian bagi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Ibu baginya sesuai dengan teman sebangku kalian ya. Jadi Yanti sama Cika, Dinda sama Yola. Nah, setelah itu kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku, yang ada di halaman 29. Dengan cara kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya masing-masing. Kemudian soal yang nomor 3 itu dibuat sesuai dengan tabel yang ada di buku, yang ada di halaman 30. Misalnya nih, di tempat tinggal kalian, bahasa daerah yang kalian pakai itu Jawa dan Sunda. Nah, jadi kalian tulis dan masukkan ke kolom yang ada di tabel. Misalnya, bahasa Indonesianya saya, kemudian bahasa Jawanya yaitu aku, dan bahasa Sundanya yaitu, ada yang tahu?
Nah, jadi bahasa Sundanya aku itu abdi. Nah, kalian tulis tuh di dalam kolom tabel. Nah, kalau sudah, nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, sekarang ada yang perlu ditanyakan? Oh, yang nomor 3 ini berapa kata? Nah, yang nomor 3 itu cukup 3 kata saja. Jadi kalian tulis 3 kata. Sudah? Sudah paham? Sudah. Ya, coba sekalian kalian kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompoknya Yanti coba perwakilan dari kelompoknya Yanti maju. Coba dipresentasikan. Ya, jadi soal yang pertama, di mana provinsi kamu tinggal? Lampung. Ya, di Lampung. Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Bahasa Indonesia, Sunda, Jawa. Ya. Coba sebutin bahasa Indonesianya apa katanya? Apa kabar? Bahasa Jawanya? Jika bari. Bahasa Sunda? Kumaha damai. Ya. Yang kedua, kata yang kedua? Mandi. Mandi. Bahasa Jawanya? Habis. Untuk bahasa Sundanya? Coba. Kemudian kata yang terakhir atau kata yang ketiga? Siapa? Siapa? Bahasa Jawa siapa? Sopo. Kok. Bahasa Sundanya? Sah. Nah, ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Yanti dan Cika. Sudah duduk. Sekarang kelompoknya Dinda sudah? Oke, maju. Coba untuk pertanyaan yang pertama, di provinsi mana kamu tinggal? Lampung. Coba boleh mandep teman-teman. Provinsi Lampung. Bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Lampung, Jawa, Indonesia. Lampung, Jawa, dan Indonesia. Coba kata yang pertama apa bahasa Indonesia? Makan. Makan. Untuk bahasa Jawanya? Mangan. Mangan. Bahasa Lampungnya? Mangan. Ya, mangan. Kemudian kata yang kedua? Duduk. Duduk. Untuk bahasa Jawanya? Lungguh. Bahasa Lampung. Kenceng. Kemudian yang terakhir ya? Yang ketiga? Apa? Kamu. Kamu. Bahasa Jawanya? Kowe. Untuk bahasa Lampungnya? Ikel. Ya, pintar ya, boleh duduk. Kita beri tepuk tangan. Ya, jadi negara kita, negara Indonesia ini kan terdiri dari banyak daerah ya. Dan pasti setiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita melestarikan bahasa daerah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan? Nah, jadi kalian ada yang tahu nggak cara melestarikan bahasa daerah itu dengan cara apa? Ya, salah satunya yaitu dengan cara kita menggunakan bahasa daerah kita sehari-hari. Nah, sampai sini kalian sudah paham? Paham. Ya. Kemudian coba kalian buka di halaman 30. Di halaman 30. Coba Yanti
teks yang ada di halaman 30. Teks bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Situ saja. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa terbanyak sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Ya, nah sekarang kalian masih tetap dengan kelompoknya. Dan Ibu pengen kalian menuliskan ide pokok dari setiap paragraf yang ada pada teks bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Jadi teks ini kan terdiri dari 4 paragraf. Nah, kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya. Nah, kemudian kalian buat tabel, kalian masukkan dalam tabel. Misalnya paragraf 1 itu ide pokoknya apa, kalian tuliskan dalam tabel. Nah, sekarang boleh kalian kerjakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Nah, coba sekarang kelompok Dinda dan Yola. Coba kalian bacakan hasil diskusi kalian tentang ide pokok yang paragraf 1 dan paragraf 2. Coba yang paragraf 1 apa ide pokoknya? Papua Nugini adalah negara dengan bahasa terbanyak pertama dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Disusul Indonesia dengan jumlah bahasa 742 bahasa. Ya, benar ya. Jadi ide pokoknya itu. Kemudian ide pokok dari paragraf 2, distribusi 742 bahasa di Indonesia berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. ya pintar.
Pinter. Nah, coba sekarang kelompoknya Yanti dan Cika. Kalian bacakan ide pokok dari paragraf 3 dan 4. Ide pokok paragraf 3. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ide pokok paragraf 4. Bahasa daerah perlu dilestarikan sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa. Ya, jadi jawabannya benar semua ya. Nah, jadi kita itu harus melestarikan bahasa daerah kita. Biar apa? Ya, biar tidak punah. Nah, coba kalian sekarang buka halaman 32. Nah, di halaman 32 ini terdapat teks bacaan ragam bahasa daerah di Indonesia. Nah, tapi teks ragam bahasa daerah di Indonesia ini kalian bisa baca di rumah. Kalian juga bisa baca nih, ada contoh bahasa dari daerah Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan Provinsi Papua. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa cari bacaan singkat cerita rakyat. Nah, kemudian kalian tuliskan kembali ke dalam bahasa daerah kalian. Misalnya, bahasa daerahnya Cika bahasa Jawa. Nah, Cika cari bacaan singkat tentang cerita rakyat, kemudian ditulis kembali ke dalam bahasa daerah Jawa. Nah, ini tugasnya pribadi ya, bukan tugas kelompok. Jadi besok tugasnya Ibu tagih, kalian harus membacakan hasil tugas kalian di depan satu persatu. Nah, jadi ada yang tahu nggak apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita sebagai warga negara yang baik, kita harus melestarikan bahasa daerah kita dengan cara menggunakannya sehari-hari agar bahasa daerah kita ini tidak punah. Nah, sekarang jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan di rumah. Besok Ibu tagih kalian maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Nah, sekarang kalian berdiri, kita akan menyanyikan lagu daerah kita di mana tempat kita tinggal, yaitu di Provinsi Lampung, dengan lagu daerahnya yaitu yang berjudul Sang Bumi Ruwa Jurai. Ayo kalian bisa berdiri. Ya, 1, 2, 3. Ujung danau ranau, teriumi tuai kanan, sampai pantai Laut Jawa, pesisir berpadu, Lampung Sai di lamban, Lampung Sai kayo gayo, Lampung Sai Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung Sai Sang Bumi Ruwa Jurai. Sekian cukup, kalian boleh duduk. Kemudian Yanti untuk menyiapkan doa kita pulang. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu
haqqi wa tawassaw bis sabr. Ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang dari Yanti. Cika, besok.